Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa, Stambuk 083 2018 0117. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi ilmu ekonomi kelembagaan. Ada 2 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah sejarah ekonomi kelembagaan, dan yang kedua adalah pemikiran ekonomi yang sependapat dengan saya. Baik. Ilmu ekonomi kelembagaan sesungguhnya lahir karena kegagalan ilmu ekonomi klasik dan neoklasik dalam menjelaskan mengenai superioritas mekanisme pasar yang menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan, kerusakan lingkungan, dan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Dalam perkembangannya hingga saat ini masih terjadi keberagaman pandangan antar penganut aliran ekonomi kelembagaan. Namun demikian, penganut aliran ini meyakini bahwa ilmu ekonomi merupakan kesatuan yang utuh dari ilmu-ilmu sosial. Perjalanan panjang pemikiran ekonomi kelembagaan ada 3, yaitu sejarah pemikiran ekonomi kaum perintis sosialis, yang kedua sejarah pemikiran ekonomi kaum merkantilis, dan yang ketiga adalah sejarah pemikiran ekonomi kaum psiokrat. Pertama, saya akan menjelaskan terkait sejarah pemikiran ekonomi kaum perintis sosialis. Konsep ekonomi kaum perintis sosialis ditemukan terutama dalam ajaran-ajaran agama, kaidah-kaidah hukum, etika atau aturan-aturan moral. Misalnya dalam kitab Hammurabi dari Babilonia tahun 1700 sebelum Masehi. Masyarakat Yunani telah menjelaskan tentang rincian petunjuk-petunjuk cara-cara berekonomi. Adapun perintis dalam ekonomi kaum perintis sosialis yaitu adalah Plato, Aristoteles, dan Xenophon. Dan yang terakhir adalah Thomas Aquinas. Kedua, sejarah pemikiran ekonomi kaum merkantilis. Merkantilitis merupakan model kebijakan ekonomi dengan campur tangan pemerintah yang dominan, proteksionisme, serta politik kolonial, ditujukan dengan tujuan mewujudkan neraca perdagangan luar negeri yang menguntungkan. Pemikiran-pemikiran ekonomi yang lahir pada kaum merkantilis disebabkan adanya pembagian kerja yang timbul di masyarakat, pembagian kerja secara teknis, pembagian kerja secara teritorial yang sesungguhnya akan mendorong perdagangan internasional. Yang ketiga, pemikiran ekonomi kaum merkantilis merupakan suatu kebijakan yang sangat melindungi industri dalam negeri tetapi menganjurkan persaingan. Keempat, terjadi pembatasan-pembatasan yang terkontrol dalam kegiatan perdagangan luar negeri. Kebijakan kependudukan yang mendorong keluarga dengan banyak anak. Kegiatan industri di dalam negeri dengan tingkat upah yang rendah. Proteksi industri yang menganjurkan persaingan dalam negeri, dan tingkat upah yang rendah yang mampu mendorong ekspor. Yang ketujuh adalah teori kuantitas uang didasarkan pada jumlah uang yang beredar, yang mempengaruhi tingkat bunga dan tingkat harga barang. Peredaran logam mulia mempengaruhi tingkat harga di dalam negeri serta jumlah uang yang beredar, dan kecepatan uang beredar. Kesembilan, kebijakan ekonomi lebih bersifat makro. Hal ini berhubungan dengan tujuan proteksi industri di dalam negeri dan menjaga rencana perdagangan yang menguntungkan. Adapun pelopor dari merkantilis yaitu Thomas More, Jean-Baptiste Colbert, Gerald de Malines, Sir William Petty, Charles de Evenat, John Locke. Selanjutnya adalah sejarah pemikiran ekonomi kaum psiokrat. Istilah psiokrat berasal dari bahasa Yunani kuno yang merupakan gabungan dari istilah physis atau fisika ilmu alam dan kratos atau kekuatan dan kekuasaan. Pemikiran pada para psiokrat mengenai tata susunan masyarakat pada umumnya dan susunan ekonomi khususnya berakar pada falsafah dasar dan haluan pandangan bahwa penataannya diatur menurut kekuatan hukum alam. Yang pertama, mazhab psiokrat tumbuh sebagai kritik terhadap pemikiran ekonomi
merkantilis. Yang kedua, tokoh pemikir yang paling terkenal pada mazhab ini adalah Francois Quesnay. Sumbangan pemikiran yang terbesar dalam perkembangan ilmu ekonomi adalah hukum-hukum alamiah dan menjelaskan arus lingkaran ekonomi. Inti pemikiran utama dalam mazhab Sokrat dituangkan dalam tabel ekonomi terdiri dari yang pertama adalah klase produktif dari kaum petani, klase des proprietaris dari kaum pemilik tanah, klase steril atau klase stipendik yang meliputi kaum pedagang dan industriawan, dan yang terakhir adalah kelas pasif adalah kaum pekerja. Nah, adapun pemikiran ekonomi yang sesuai dengan pendapat saya adalah pemikiran ekonomi kaum Sokrat, di mana pokok-pokok pikiran dari aliran Fisiokratis adalah yang pertama, sumber kemakmuran adalah alam. Yang kedua, kelas yang paling produktif adalah para petani. Yang ketiga, slogannya adalah Laissez faire passer, le monde va de lui-même. Artinya, jangan campur tangan, alam semesta sendiri dapat mengatur dirinya sendiri. Maka dari semboyan tersebut adalah setiap individu mengetahui kepentingannya sendiri dan setiap orang dapat memenuhi kepentingan sendiri sebaik-baiknya, dan bahwa akhirnya kepentingan umum menjadi satu hingga kepentingan umum dapat dipenuhi sebaik-baiknya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.